Halo pemirsa, Insanul Fahmi, suami sirinya Inara Rusli pada akhirnya memberikan pernyataan di media sosial terkait permasalahan yang sedang dialami antara Mawa, dia dan Inara Rusli. Di mana salah satu pernyataannya adalah bahwa dia ingin bisa mempertahankan kedua-duanya dan akan bersikap adil kepada dua-duanya. Sedangkan proses dari pelaporan Mawa terkait dirinya dengan Inara Rusli masih berjalan saat ini. Yang ingin saya prediksi di sini, apa sih yang membuat Insanul Fahmi ini begitu yakinnya dengan PD-nya memberikan pernyataan seperti itu? Mengingat dulu saat dia podcast di Dr. Richard Lee, dia sampai menangis terseduh-seduh. Dan ini membuat saya tanda tanya mengapa dia saat ini merasa seperti ada kekuatan yang bisa membuat dia berani speak up di media sosial. Padahal dia juga dilaporkan oleh Inara Rusli. Tapi dari prediksi saya, pelaporannya nanti tidak membahayakan Insanul Fahmi. Kemudian ada netizen yang berkomentar itu hanya gimmick, itu hanya sandiwara dari mereka berdua. Jadi seakan-akan Inara Rusli membela dirinya, memojokkan Insanul Fahmi. Itu hanya sandiwara. Toh saat ini mereka berdua juga masih baik-baik saja. Nah, ada juga berita bahwa Insanul Fahmi dengan Inara Rusli ini sudah mendatangi tokoh agama kondang. Dan setelah itu baru mereka atau baru Insanul memberikan pernyataan di media sosial. Apakah ini ada kaitannya dengan keyakinannya, percaya dirinya setelah dia datang ke tokoh agama tersebut, merasa mendapatkan nasihat, dukungan dan lain sebagainya? Apakah seperti itu? Mari kita prediksi di sini. Pakai kartu ini saja ya. Insanul Fahmi, apa yang membuatmu seperti ada kekuatan untuk bisa memberikan pernyataan di media sosial? Apa yang ada dalam pikiranmu? Dark Tower. Jadi dia berusaha berani melangkah di tengah pemberitaan atau di tengah dari hujatan netizen terhadapnya dan terhadap Inara Rusli. Nah, keberanian melangkah ini karena apa? Karena adanya sebuah komitmen, teman-teman. Komitmen itu berarti adanya sebuah janji pada seseorang. Apakah ini ada kaitannya dengan janjinya kepada Inara Rusli? Mengingat diberitakan dia sudah nikah siri dengan Inara Rusli yang disaksikan atau diwali oleh kakaknya Inara Rusli. Makanya dia akan berkomitmen untuk menjaga hubungan dengan Inara Rusli sebagai suami istri siri. Apakah karena hal itu melepaskan? Nah, sebenarnya ini tergantung dari Inara Ruslinya loh ya. Apakah Inara Rusli mau melepaskan atau tidak pada insan ini? Tapi kalau Inara Rusli tidak mau melepaskan, ya tentunya insan juga harus berkomitmen pada ucapannya. Kalau kita lihat sepertinya Inara Rusli tidak mau melepaskan, ya. Dan di sini juga ada simbolus ini juga berarti bisa diartikan juga kalau Mawa ingin melepaskan dirinya. Tapi setelah proses pengadilan terhadap laporannya selesai, baru dia akan gugat cerai. Nah, makanya ini ada simbolus juga. Jadi dari Insanul Fahmi dia tidak ingin mau melepaskan Mawa, karena kalau dia melepaskan Mawa khawatirnya nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terkait dari proses hukum yang sedang menerpanya. Jadi lulus ini bisa diartikan dua arti ya. Dimana setelah ada komitmen ternyata ada sebuah janji. Satu artinya bahwa Insanul Fahmi ini ternyata harus berkomitmen kepada Inara Rusli sebab Inara Rusli belum bisa melepaskan Insanul Fahmi. Bisa juga diartikan Insanul Fahmi belum bisa melepaskan istrinya dikarenakan dia ingin juga
bisa berdamai dengan istrinya agar tidak sampai terjerat proses hukum yang ribet. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan Ihsanul Fahmi. Selanjutnya, dia berkata di media sosial bahwa dia ingin kedua-duanya bisa bersanding dengan damai dan dia akan adil. Nah, sekarang ingin saya prediksi di sini, bagaimanakah perasaan Ihsanul Fahmi ini kepada istrinya? Perasaannya seperti apa? Apakah memang masih mencintai istrinya? Ataukah hanya sekedar ucapan di bibir? Victim mentality, karena apa yang terjadi pada dirinya? Dia sedang menghadapi proses hukum yang sudah dilaporkan Mawa, dan dia ada tekanan pikiran di sini. Makanya di sini ada simbol ini, seseorang yang kepalanya ditekan, pusing, puyeng, stres, dan tangannya ini ada rantai yang menjulur yang ada kaitannya dengan Mawa, pelaporan Mawa, dan di sini ada simbol jam pasir. Proses yang harus dia jalani atau di mana pelaporan Mawa sedang berproses terhadapnya dan dia tertekan oleh karena itu. Dan di sini ada simbol figura, simbol foto yang di bawahnya ada simbol air, kebocoran energi terkait dari hubungan dia dengan Mawa. Ini ya. Jadi kenapa dia ingin mempertahankan Mawa? Apakah dia mencintai Mawa? Tidak seperti itu jawabnya ternyata. Itu karena dia sedang menjalani proses hukum yang sudah dilaporkan Mawa. Dia menghadapi tekanan pikiran karena itu, makanya dia ingin berusaha berbaik hati dengan Mawa. Kalau rasa cinta sepertinya sudah hambar, ya, sudah hambar. Nah, kalau rasa cintamu pada Inara Rusli bagaimana? The loving woman, laki-laki yang mencintai Inara Rusli. Kalau sama Mawa dia menghadapi tekanan pikiran karena dia dilaporkan Mawa. Kalau sama Inara Rusli dia sedang jatuh cinta. Kalau seandainya Mawa pada akhirnya menceraikan dirimu, apa yang ada dalam pikiranmu? Hidden motivasi, akan ada tujuan-tujuan tersembunyi atau ada rencana-rencana tersembunyi yang akan dilakukan. Nah, seperti saat ini dia berucap dia ingin mempertahankan Mawa, dia akan bersikap adil. Karena apa? Karena ada tujuan tersembunyi agar proses hukum itu bisa dicabut oleh Mawa. Apakah kamu takut menghadapi proses hukum? Apakah kamu takut menghadapi proses hukum? Increase, naik ke atas. Ada kekhawatiran jika proses hukum itu tetap dilanjutkan. Dia sangat khawatir, dia sangat tertekan di sini. Ya. Selanjutnya, apakah gini aja, bagaimanakah nasibnya Ihsan kalau sampai proses hukum dilanjutkan oleh Mawa? Dalam prediksi saya yang dulu bahwa untuk berdamai antara Mawa dengan Ihsanul Fahmi ini ada simbol sangat sulit untuk bisa berdamai, kemungkinan kecil. Tapi yang namanya kemungkinan itu kalau ada usaha yang gigih masih ada celah ya. Yang namanya kemungkinan kecil kan masih ada celah kecil, walaupun itu sangat susah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah nasib Ihsanul Fahmi seandainya proses hukum itu tetap berlanjut? Apakah dia terbukti bersalah? Planning in action, perencanaan yang harus ditindaklanjuti
Jadi bisa dibilang Mawar ini berusaha kekeh dengan pendiriannya karena sudah ada perencanaan untuk menjerat Ihsanul Fahmi dengan Inara Rusli terkait dari perselingkuhannya. Dan nasib Ihsanul Fahmi bagaimana? Friends and kolega. Jadi Ihsanul Fahmi ini berusaha untuk memberikan bukti bahwa tidak bersalah, bahwa saat itu dia dengan Inara Rusli sebagai teman dan rekan kerja. Ini yang menjadikan alasan. Dalam pernyataannya kalau nggak salah bahwa Ihsanul Fahmi berkata bahwa dia sudah memberitahu Mawar. Bilangnya seperti itu kalau nggak salah, ya. Dan itu dijadikan alasan untuk pembenaran terkait nikah sirinya dengan Inara Rusli. Makanya nanti kalau sampai bersidang, Ihsanul Fahmi ini dia akan beralasan bahwa sebenarnya dia dan awalnya dia dengan Inara Rusli ini sebagai rekan kerja, sebagai teman. Dan itu tadi alasannya dia sudah memberitahukan pada Mawar. Tinggal buktinya saja ya. Kalau sekedar ucapan tidak ada bukti ya itu bisa dibilang hanya asumsi, tidak kuat bukti. Dengan pernyataan atau dengan keterangan yang berbelit-belit ini, apakah nanti dari proses hukum yang dilaporkan Mawar ini akan menjerat dari Ihsanul Fahmi? The Lovers, teman-teman, masih ada potensi perdamaian walaupun celahnya kecil. Masih ada potensi untuk berdamai. Jadi Ihsanul Fahmi ini berusaha agar Mawar ini mencabut laporannya dengan sekuat tenaga, dengan dalih masih mencintainya, dengan dalih dia akan adil, dengan dalih dia akan akan berusaha menjadi lebih baik lagi dan lain sebagainya. Selanjutnya nasibnya Ihsanul Fahmi first person, yang artinya Ihsanul Fahmi berusaha mempengaruhi Mawar di sini agar bisa mencabut laporannya. Berhasilkah dirimu mempengaruhi Mawar agar mencabut laporannya? Sepertinya tidak berhasil di sini. Karena di sini ada simbol poverty. Seseorang anak yang bisa dibilang kurang mampu. Saya mengartikan ini negatif ya. Jadi ada upaya untuk bisa mempengaruhi Mawar, tapi sebenarnya usahanya ini nanti akan tidak berhasil. Apakah kamu akan dipenjara nantinya? Main male, main female. Main female ini orang wanita dewasa yang melambangkan dari Mawar. Nah, jadi Mawar ini masih berusaha, atau Ihsanul ini berusaha mempengaruhi Mawar dengan begitu kerasnya, dengan begitu giginya agar Mawar ini bisa berubah. Dari keempat kartu ini belum terlihat adanya Ihsanul Fahmi di penjara. Satu kartu lagi, apakah Ihsanul Fahmi nanti di penjara? Ada pikiran-pikiran di sini terhadap apa yang sudah dilaporkan Mawar. Jadi pikiran-pikiran ini masih pemikiran, belum sebuah kenyataan ya. Jadi di sini teman-teman sepertinya Ihsanul Fahmi berusaha dengan gigih agar dia tidak dilaporkan Mawar atau agar pelaporannya dicabut dengan segala upaya. Bisa juga nanti misalnya dengan iming-iming materi, karena di sini ada simbol poverty, ya. Bisa jadi juga dia berusaha mempengaruhi Mawar dengan kata-kata bahwa dia masih mencintainya, bahwa dia akan berbuat lebih baik lagi, bahwa dia akan bisa adil kepada Mawar. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berdamai dengan Mawar. Segala cara akan dilakukan di sini agar bisa berdamai, termasuk mempengaruhi Mawar agar mau mencabut laporannya di sini. Nah, tergantung dari Mawar apakah dia akan mencabut laporannya atau tidak. Karena di sini ada alasan Ihsanul Fahmi.
yang merasa dia masih mencintai Mawa, masih ingin melanjutkan hubungannya dengan Mawa dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dalam hati dari Ihsanul Fahmi ini adanya di Inara Rusli. Ini ya, di Mawa perasaannya sudah berakhir. Mungkin lebih karena sebagai tanggung jawab seorang suami pada istri dan anaknya, itu saja.